ومواله نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه يا فتاه يا عليم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مساهل ساهل ساهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة الشرف على كل حال جاه البشير النذير اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم قال وبسند المتصل إلى المؤلفه الإمام الزرنوجي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Faslun, pasal yang ke-10 menjelaskan tentang istifadah. Ma mana istifadah? Sin bermakna litalab. Tentunya istifadah bermakna talabul ifadah. Dan sesuai dengan makna bait syair yang berada pada matla', yaitu pembuka daripada kitab Ta'limul Muta'allim, berada di pasal yang pertama atau pasal kedua itu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Syekh kan mengatakan seperti itu. Hendaklah sebagai penuntut ilmu itu adalah senantiasa dia mendapatkan istifadah di setiap harinya sampai dia itu berenang karena istifadahnya itu. Berenang di lautan berfaedah bermakna apa? Sampai dia itu berenang mendapatkan apa yang didapatkan setiap harinya itu sesuatu yang baru. Ya karena istifadah kan talabul ifadah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa al-ifadatu aula minal i'adah, katanya di sana itu. Atau at-ta'sisu aula minat ta'kid. Sesuatu yang baru itu lebih utama, lebih aula daripada adanya sesuatu dari yang lama. Setiap hari kalau kita berusaha mendapatkan sesuatu yang baru dari ilmu, dari pengetahuan, dari maklumat, dari nasihat, itu yang dimaksud dengan istifadah. Makanya hal nastafid gitu. Hal istafadna berarti kan kita mendapatkan maklumat yang baru. Ya karena istifadah. Makanya di sini saya mengatakan wayam bagi ayyakuna talibul ilmi atau wayalzamu talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu al-fadlu. Jadi hendaklah seorang penuntut ilmu di setiap harinya mendapatkan istifadah. Apa natijahnya kalau orang sudah mendapatkan istifadah? Al-fadlun. Yaitu mana al-fadlun? Ziyadatun fil ilmi wal kamal. Ziyadatun fil ilmi wal kamal. Dia itu mendapatkan ilmu yang baru dan kesempurnaan daripada ilmu yang sebelumnya tentunya. Lalu bagaimana wa tariqu al-istifadah ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbar. Nah ini yang jarang sekarang kita punya. Bagaimana cara orang itu mendapatkan istifadah di setiap harinya? Wajib pada sisinya itu adalah mahbar. Kalau dulu sih, kalau sekarang adanya pena kan, pulpen.
Kalau dulu kan orang membawa tempat tinta itu. Tempat tinta itu yang dimana dibawa kemana-mana untuk menulis catatan yang didapatkan dari gurunya. Kalau sekarang sudah gampang, kita ada pulpen, tinggal ada bukunya dan tinggal ada kemauan. Sebelum banyaknya ada HP sekarang ini untuk direkam, untuk ditulis ke handphone. Genem itu cara nulisin catatan-catatan. Sampai dulu sering dijual kan ada namanya agenda harian itu, agenda tahunan, buku kayak buku itu kan. Nah, kalau sekarang udah jarang orang beli agenda, buku itu. Tahu, ingat istilah agenda? Dulu di abroad itu sering dibawa. Setiap kita ngaji pengajian ini kemana-mana. Kalau Bapak Tuan Guru Huda itu di mana-mana ngaji di Masjid Agung itu 3, kalau waktu kami sana ya, 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Masjid Agung 3 kali seminggu, Masjid Pancor sekali seminggu. Tuh, baru tahu apa yang diajar sama beliau. Oh, tafsir, lalu ada fikih, lalu ada hadis Riyadhus Shalihin ini saya tulis, sama yang di Pancor fikih. Jadinya setiap ngaji nulis gitu. Demen kenapa nulis? Tanggal sekene, tanggal seni faedah. Pergi ke abroad, datang Tuan Guru Bajang nulis. Di setiap pengajian pasti kita bawa buku itu. Rata-rata dah kawan-kawan. Ini itu yang bisa. Nah, sekarang itu jarang kayak gitu dah. Jarang adanya buku. Makanya sekarang itu jadi sorotan. Profesor Dr. Abdul Fattah yang sekretarinya Tuan Guru Bajang itu. Walaupun dia profesor, bawa dia enggak naruh rekaman. Oh, nanti lah saya dengar. Langsung dicatat sama beliau itu, saya perhatikan di setiap pengajian Tuan Guru sekarang. Perhatikan. Ini profesor ini. Anaknya bapaknya L ada di sini, anaknya beliau. Profesor Mama. Langsung connect. Anaknya Profesor Dr. Abdul Fattah itu. Loh ini loh. Orang Lombok, dosen UIN. Ya, bangga kita bercerita. Nah, itu nulis beliau itu, subhanallah. Nah, ini syarat ini sebenarnya. Makanya saya mengatakan di sini, bagaimana cara orang? Harus ada caranya dulu. Dulu waktu kami tahun pertama ngajar kami itu usul fiqh, namanya Dr. Abdul Fattah Syekh, head kibar ulama. Dan killer beliau itu terkenal usul fiqh. Kata senior dulu, saya itu sampai kulitnya saya hafal warnanya, saya hafal di mana titik komanya katanya. Tapi kalau pelajaran beliau itu enggak pernah saya lulus. Dr. Al-Fatah, saya senior haid kibar ulama. Guru beliau Syekh Syekh itu marga, nama Syekh Fatah Syekh itu. Ada guru, ada bapak beliau. Itu juga usuli terkenal, syadid. Keturun pada anaknya, mantan rektor beliau itu sebelum Dr. Ahmad Umar Hashim jadi rektor, beliau menjadi rektor Azhar dulu, namanya Syekh Abdul Fattah Syekh. Usuli haid kibar ulama Azhar rahimahullah, udah meninggal dulu tua. Kalau kita muhadarah usul fiqh ngaji nihayatus sul di muhadarah kayak kita ngaji muhadarah ammah itu. Nah, setelah saya tanya senior, memang seperti itu cara beliau untuk ngajar katanya di kuliah. Kalau kita sudah masuk, nggak ada yang ngomong, sepi. Hatta orang Mesir pun nggak berani kalau kita ngomong berbisik-bisik ini, nggak berani orang Mesir itu lihat kita itu ngomong, ditegur kita sama orang Mesir, jangan. Penglihatan beliau itu sangat tajam kan, walaupun sudah tua. Ada yang jauh tempat beliau melihat seorang pakai baju merah. Ya Ahmar katanya, pakai baju merah kan. Yalla itlaq barra ma'assalamah katanya. Tanpa menyebutkan, dibayangkan, tanpa menyebutkan kesalahannya. Yalla itlaq barra ma'assalamah. Kok? Karena apa? Dilihat itu berbicara sedikit saja atau mendengar itu, subhanallah. Terus banyak yang kalau dulu itu kalau muhadarah itu banyak bawa MP3, bukan kayak rekaman itu. Dulu biasanya polis. Karena nggak ada orang punya HP yang kayak sekarang untuk merekam. Mungkin kalau dulu merekam tapi nggak bisa banyak HP-nya. Jadinya rekam bawa MP3 kayak Sony segala macam dah kawan-kawan. Direkam ada orang.
Ma fi ais tasjil ya abnai katanya. Ustazuka Rabbul Bait katanya. Ketuan rumah kan? Tuan rumah. Jadinya berhak tuan rumah itu mengatur. Tongkatnya langsung digeser HP yang ada di depan itu, pakai tongkatnya jatuh semua HP itu. La ilaha illallah, ma bisa istajir. Talibul ilmi yasma katanya nih, yasma lam yusajil. Ma bisa tasjil. La ilaha illallah. Semua HP itu langsung digeser pakai tongkatnya. Saya hadir waktu itu, makanya saya tahu ceritanya. Hadir saya. Alim. Kalau sudah ngomong beliau itu sepi, rame yang hadir. Syekh Dr. Abdul Fattah Syekh rahimahullah. Begitu juga Dr. Abdul Fattah Barokah. Kalau ngaji kita kitab Qawaidut Tasawuf Syekh Zarruq, kalau ada beliau melihat tasjil ini, beliau enggak ridho. Dia enggak mau kalau ada tasjil. Beberapa para ulama kita seperti itu. Ditasjil oleh Azhar, dipoto pun oleh Azhar, itu beliau enggak mau. La mafis musyawir katanya. La yujad musawir, nah katanya. Tidak ada musawir di sini. Tidak ada yang fotografer, enggak boleh. Beliau beliau tidak mengatakan haram, enggak, tapi pengennya yang namanya ilmu itu harus didengar dan harus fokus ketika untuk belajar. Sebab yang disampaikan itu bukan hanya sekedar ucapan atau suara-suara yang kita dengar seperti ucapan biasa saja. Enggak. Ini yang disampaikan oleh Syekh ini adalah sebuah ilmu. Dan ilmu itu adalah kan cahaya kan. Ini beliau. Ini dia Syekh Abdul Fattah Syekh. Atau Syekh. Tahun 2013 enggak salah beliau wafat itu. Syekh Abdul Fattah Syekh. Udah lama. Masih kami lakukan tingkat skate. Allahu Akbar. Itu usuli tuh. Sampai saya cerita senior, ketika dia itu ngajar di Zamalek, beliau itu juga. Ya Allah katanya, ini senior kita orang NTB, tapi dia berasal dari NTT. Kami NTB maksud saya, berasal dari NTT, kan NTB itu Nusa Tenggara dan Bali. Ya Allah katanya, itu berapa kali saya belajar, pasti nggak ada yang lulus madah beliau itu. Pergi dia ke Mekah katanya umrah supaya doa di depan Ka'bah. Dia cerita, ya Allah katanya, semoga Syekh Abdul Fattah Syekh ini dipindahkan tempatnya ngajar katanya nih. Dipindahkan tempat ngajar atau saya lulus. Itu doanya katanya. Ijabah oleh Allah bahwa dia itu lulus, bukan dipindah. Syekh Abdul Fattah Syekh. Kalau udah madah beliau itu nggak ada yang lulus. Sekarang, soap. Ya Allah. Ingat itu. Tua beliau itu ngajar. Tua. Tapi suara itu menggelegar. Kata Syekh di situ tuh kayak marga dia di sini. Ada kata, dia istilah mereka panggilan kan sebutan. Marga juga salah satu. Beliau mengatakan di sini, wa tariqul istifadah ayyakuna ma fi kulli waqtin mahbarah. Hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaid al-ilmiyah. Kenapa? Alasannya apa? Sampai dia itu menuliskan apa yang didapatkan dari faedah-faedah ilmu. Ya. Qila man hafaza farra wa man kataba syai'an qarra. Berarti barang siapa yang menghafal, kan dia akan hafalnya itu bisa lari kan, hilang maksudnya di sana. Tapi kalau dia menulis, wa man kataba syai'an qarra. Kalau dia menghafal, lari hafalannya itu. Tapi kalau dia menulis qarra, yaitu bermakna sabata, dia hilang. Makanya dalam ulama ilmu hadis mengatakan yang namanya hibzun itu kan ada namanya hibzun fis sudur sama fis sutur. Kalau fis sudur berarti dia itu kuat hafalannya, ingatannya.
Tapi kalau orang yang tidak kuat hafalnya, kalau kita merasa tidak kuat hafalan ya, atau kita merasa kuat, kalau merasa kuat ya nggak apa-apa, diingat saja. Tapi kalau merasa nggak kuat, bisutur. Itu tempat kita menguatkan ada bukti, ada dalil yang kita tulis. Ada bukti kita bahwa yang kita tulis itu adalah ini yang saya dapatkan. Wakila al-ilmu ma yukhazu min afwahir rijal. Nah, yang namanya ilmu itu diambil daripada para masyayikh. Min afwah, dari mulut para masyayikh. Pamin itu bermakna ar-rijal, yaitu para ulama tentunya. Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfazun. Mereka Kenapa kita juga belajar kepada para ulama? Jangan sampai kita hanya belajar pada buku semata. Sebab mereka itu adalah menghafal atau mengingat yang terbaik apa yang beliau dapatkan daripada guru para masyayikh. Makanya itu kata para masyayikh kita itu termasuk kata mulakhis dia. Mulakhis min afwahir rijal gitu kan. Beliau itu mentalkhis apa yang beliau dapatkan daripada guru-guru mereka. Kalau masyayikh kita di Azhar, kalau menjelaskan tentang masyayikh atau sanadnya itu banyak. Kita nggak mungkin untuk saat ini mendapatkan semuanya itu kan. Dapat dari satu masyayikh, dari beberapa masyayikh, seakan-akan kita mendapatkan mulakhas, ringkasan yang beliau dapatkan dari ratusan bahkan ribuan guru-gurunya. Itu luar biasa. Wa yaquluna ahsana ma yafhazun, katanya. Mereka mengatakan yang terbaik apa yang mereka hafal. Wa sami'tu asy-syekh al-adib al-ustaz Zain al-Islam al-ma'ruf bil adib al-mukhtar yaqulu Hilal bin Yasar. Qala, apa kata beliau? Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam di ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Yaitu bermakna minal ilmi, yaitu ilmu yang zahir yang tentunya, wal hikmah itu ilmu yang batin, yaitu zahir dan batinnya lah. Minal ilmi wal hikmah. Faqultu ya Rasulullah, ini dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'iduli, yaitu ulangkanlah untukku. A'id li ma qulta lahum. Apa yang engkau katakan, i'adah kan, daripada i'adah. Ya Rasulullah, ulangkan apa yang itu, karir ya Rasulullah, ulangkan, karir lima qulta lahum. Ulangkanlah apa yang engkau katakan kepada mereka ya Rasulullah. Hal ma'akal mahbar, kata Rasulullah ini. Nah, jadinya kan beliau menunjukkan enggak mau mengulang, tapi beliau mengatakan hal ma'akal mahbar. Nah, apakah kamu punya tempat tinta atau pulpen lah, pena? Faqala faqultu ma ma'i mahbar. Ma ma'i mahbar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laisa ma'i mahbarah. Ma itu manafiah di sana. Enggak ada mahbarah. Enggak ada pena ya Rasulullah. Faqala Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi beberapa apuan. Kalau dia mahbarah kan tempat pena. Ma ma'aka mihbarah, bisa itu. Faqultu ma ma'il mihbarah. Hal ma'aka mihbarah? Faqultu ma ma'i mihbarah.
yang digunakan untuk menulis. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tufariqul mahbarah. Nah, tempat tinta itu kan. La tufariqul mahbarah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tufariqul mahbarah. Ya hilalu la tufariqul mahbarah fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadinya di dalam mahbarah itu, pena itulah. Kalau dulu ya tempatnya dengan alat tulisnya. Mahbarah sama mihbarnya kayak gitu. Alat tulisnya itu mendapatkan kebaikan pada pihak padanya dan pada orang yang menggunakannya, wa fi ahliha. Apa yang maksudnya di sana? Orang yang memanfaatkannya. Itu kan pulpen yang kita pakai itu kan sebagai nanti dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia. Fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena dia mendapatkan apa? Dia itu mendapatkan pahala yang didapatkannya sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan manfaat dari apa yang ditulisnya. Para ulama kalau nggak dituliskan kitab-kitabnya, kok sampai saat ini kita tidak mendapatkan manfaat. Tapi karena dituliskan, sampai ila yaumil kiamat mendapatkan manfaat. Wassa. As-Sadr Syahid Isamuddin Libanihi. Kita lihat di sini. Allah. Libanihi atau As-Sadr Syahid Isamuddin Ibnahu. Ada juga di dalam beberapa mengatakan nusa mengatakan libnihi gitu. Syamsuddin ayahfaza kulla yawmin yasiran minal ilmi wal hikmah. Jadinya beliau itu Syekh Isamuddin ini berwasiat kepada putranya Syamsuddin, nama putranya ini. Untuk apa? Untuk menghafal di setiap harinya ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Itu pelajaran, nasihat, semua wajib, diminta untuk dihafal. Yasiran bermakna qalilan kan? Walaupun sekecot, walaupun sedikit. Itu pesan daripada masya-masya kepada muridnya. Fa innahu yasiru wa an qaribun yakunu katsiran kan? Kenapa? Ketika dia menghafal sedikit demi sedikit, qatrah demi qatrah, yakunu katsiran, yakunu bahran kan? Qatratan pasar bahran. Pasar bahran. Status demi status akan menjadi lautan. Berarti sedikit demi sedikit akan menjadi banyak hafalan itu. Jangan sampai kita merasa mungkin ya. Ini nasihat saya juga untuk dan kita semua. Jangan kita sampai merasa kesuwen tak hafal. Jangan tunggulah ujungnya. Kalau mau cepat hafal yang banyak, tapi dengan istiqomah. Tapi biasanya kalau banyak itu membuat kita jemu. Ngapal memang bisa untuk menghafal bait syair 20 bait dalam sehari bisa. Di setiap waktunya kan bisa dibaca 5 gitu. 25 jadinya di setiap waktu sholat. Tapi di hari setelahnya ketika kita jenuh itu akan bisa membatalkan daripada keinginan kita yang kuat untuk menghafal. Wastara Isamu bin Yusuf qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil halil fal umrul qasir wal ilmu katsir, kata beliau. Qalam. Beliau
membeli pulpen dengan harga 1 dinar. Mahal berarti dulu itu kalau ada 1 dinar. Tahu 1 dinar itu berapa gram, Mas? 4,25 gram. Ke 1 dinar itu. Nah, ini yang kedua ini datang. Ke berarti sekitar berapa harganya kalau sekarang? 4 juta lebih. 4.250.000 kalau harga emas 1 juta. Tapi 24 karat lebih dari itu. Coba bayangkan harga pulpen. Bidinar. Kalau dalam ilmu fikih kalau orang mencuri itu katanya rubu dinar. Kalau sudah mencuri lebih dari 1 juta itu, 1 juta koma-koma lah. Nah, di atas juta udah bisa dipotong tangannya itu. Karena rubu dinar. Alurang wah ya, alurang. Wah kan mati kan. Nah itu dia. Fayam bagi Allah. Nah di sini juga. Dan jangan. Apa kata beliau? Fal umru qasirun wal ilmu katsirun, katanya di sana itu. Ini kan. Bahwa yang namanya umur itu qasir, terbatas, tetapi ilmu itu adalah katsir, banyak. Yaitu dia bisa melampaui daripada ilmu umurnya gitu kan. Fayam bagi talibul ilmi alla yudai al awqat was sa'at wa yagtani al layali wal khalawat. Jadinya katanya para penuntut ilmu itu juga hendaklah jangan sampai menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak sampai menyia-nyiakan waktunya. Khalwat. Al-khalawat di sini. Wa yaktanimul layali wal khalawat. Yaitu fi khalwah, fi waqtil khalwah. Di sana itu adalah hendaklah seorang itu benar-benar menggunakan malamnya juga. Yang dimana malamnya itu bisa menghindarkan orang dari sesuatu yang sia-sia. Pada kesunyian malam kan bisa menghindarkan orang daripada sesuatu yang sia-sia, belaka. Khalwah, al-khalawat atau daripada al-khalwah itu tempat yang khali ya, tempat yang sunyi, tempat yang sepi dari hal-hal yang bisa menghalangi orang daripada belajar. Makanya itu bisa orang kalau di kesunyian malam itu tempat orang itu baik di dalam memurajaah hafalannya karena sepi, sunyi gitu. An Yahya bin Mu'az Ar-Razi, al-lailu tawil fala tuqassirhu bimanamik, katanya di sini. Bahwa malam itu panjang, jangan terlalu banyak tidur. Ya sekedar, tapi juga jangan enggak tidur, nanti sakit. Maraita apa kan lain bacor litene temu ni kan. Pak don piran tindak lah starih fil jannah kata saya Sri kan. Dan kapan hadratak tidur katanya. Karena kalau bulan puasa itu ya Allah banyak pol waktu. Dari berbuka itu sudah mulai itu sampai jam 8 pagi itu beliau stagal. Pol itu rakaat kan 5 juz 6 juz itu kan satu malam tarawih. La starih fil jannah. Ya kata batur nggih ngana tetusan istarih fil jannah lugu tempus teh cuma ngana saya ora jauh. Iya sih jauh. Lah lu pikirin kan. Nggih ngana tiba-tiba na tempus itu ngana tempus emang. Fala tuqassir, tapi jangan sampai kalau misalnya kalau kita itu terjaga nggak bisa tidur ya lebih aula kita baca buku. Al-lailu tawilun fala tuqassiru bimanamik wan naharu mudiun fala tuqaddirhu bi asamik. Dan
fala tuqaddir bi asamika. Yaitu yang siang itu juga bercahaya, siang itu terang benderang, jangan sampai dikeruhkan atau jangan sampai dikotori dengan dosa-dosamu, dengan kesalahanmu. Maksudnya di sana apa? Maksudnya di sana itu hendaklah profesional juga di dalam mengatur waktu. Wa yang bagi ayyaghtani masyuyukha wa istafida minhu. Dan hendaklah para talabul ilmi juga mendapatkan faedah-faedah dari para masyayikh gitu kan. Dari para akabir. Nah, itu kata Syekh. Wa laysa kullu ma fata yudrak. Laisa kullu ma fata yudrak nih. Ini ngeri nih. Nah, tidak semua yang berlalu itu bisa digapai. Walaysa kullu ma fata yudrak. Kama qala ustazuna Syekhul Islam fi masyikhati kam min syaihin kabirin fil ilmi wal fadl adraktuhu wa mastakhartuhu. Katanya di sini. Beliau mengatakan di sini di dalam kitabnya, kalau fi masyikhah, yaitu nama kitab ini ternyata Shahibul Hidayah, yaitu muallif menulis kitab ini dari tilmis kepada tilmis yang lain, Shahibul Hidayah. Itu kasirun minal masyayikh kam min syaihin kabirin fil ilmi wal fadli. Banyak, betapa banyaknya, para masyayikh, katanya di sini kan ulama gitu, di dalam keilmuannya yang didapatkannya, adraktuhu, dan aku mendapatkannya, tapi wa mastakhartu, yani ma talabtuhu minhu al khair, tetapi aku tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Al khair, ma talabtu minhu al khair, atau an-naf' wal ilm. Ini menunjukkan ke istilahnya apa? Berarti kan hendaknya kita juga mendapatkan ilmu dari para masyayikh. Adraktuhu, ditahu gitu ada masyayikh pada zaman itu, tapi dia tidak mendapatkan faedah karena tidak pernah berjumpa dengan para masyayikh. Betapa banyak, sekarang juga masih banyak para masyayikh yang masih ada, yang masih hayat, yang hendaklah bagaimana cara kita, banyak cara kita sekarang itu bisa dari YouTube minimal lah gitu, kalau kita taksir qasir. Kalau apalagi masyayikh kita yang sudah meninggal misalnya, bisa dari mana Syekh Ibrahim Abdul Bais, itu musajjalah beliau itu mutawafir gitu, mutawafar di situ di YouTube banyak kan istilahnya. Nah gitu, makanya beliau mengatakan di sini kamin syaihin kabirin fil ilmi wal fadl, katanya di sana adraktuhu, adraktuhu, tahu saya tentang khabarnya, saya tahu tentang beritanya, tapi saya tidak mendapatkan kebaikan atau manfaat darinya, sebab nggak pernah didatangi.